Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Vira di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tentang tanda-tanda usia baligh. Yang pertama adalah mimpi basah, yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi perempuan. Kali ini kita akan melanjutkan nomor 3, tanda-tanda usia baligh. Ya nak ya, jadi sebelum itu marilah kita bersama-sama berdoa, membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca doa sebelum belajar, supaya saat ibu menjelaskan materi ini kalian bisa mengerti dan paham lebih cepat, dan juga bisa bermanfaat bagi kalian. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah bisa menyebutkan tanda-tanda usia baligh itu sendiri apa, kemudian dapat mengartikan tanda-tanda usia baligh. Yang ketiga, bisa atau tahu kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Oke, seperti Ibu sebutkan di awal tadi bahwa tanda-tanda usia baligh yang pertama itu adalah mengalami yang namanya mimpi basah, yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi perempuan, dan yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang apabila berumur 15 tahun maka sudah bisa dibilang baligh. Kita baca penjelasannya nak ya. Sempurna berumur 15 tahun bagi anak perempuan dan laki-laki dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia baligh meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh lainnya. Jadi dijelaskan di sini bahwa kalau misalkan nanti kalian sudah berumur 15 tahun tapi yang laki-laki belum pernah mimpi basah, terus juga jakunya belum tumbuh, yang perempuan juga belum haid atau menstruasi, pada saat umur 15 tahun di kalender Hijriah itu sudah mencapai usia baligh. Jadi sudah sangat diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam. Apalagi rukun Islam yang kedua itu harus ditegakkan, harus dilaksanakan dan tidak boleh bolong-bolong lagi. Jadi dihitung kalau misalkan sudah berumur 15 tahun itu sudah mencapai usia baligh dan wajib melaksanakan ibadah di agama kita sendiri. Nah ya, kalau sekarang misalkan kalian yang laki-laki sudah pernah mimpi basah, yang perempuan juga sudah haid atau menstruasi, itu umurnya berapa ya? Kelas 4 ini 9 atau 10. Kalau lebih dari 9 tahun itu sudah termasuk baligh, usia baligh. Tapi kalau 9 tahun masih kurang 9 tahun berarti belum mencapai usia baligh. Tunggu umur 9 tahun baru bisa diucapkan kalian sudah baligh. Oke, kita lanjutkan materi kita yang kedua itu adalah tentang kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Jadi misalkan kalian sudah mengalami mimpi basah atau haid atau sudah keluar darah yaitu haid atau menstruasi, itu namanya kita dalam keadaan kotor dan berhadas. Gimana Bu cara menghilangkan hadasnya? Hadasnya itu dengan cara mandi. Nah, jadi kalau misalkan ditanya bagaimana cara membersihkan hadas besar, yaitu dengan cara mandi. Nah, kalau hadas kecil Bu gimana Bu? Kalau hadas kecil itu bisa dengan berwudu atau menyiram di bagian yang terkena hadasnya. Nanti kita bahas bagian hadas, nanti kita bahas lagi. Nah, di sini kita bisa baca anak-anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar yang Ibu bilang tadi, agar bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Tata cara mandi adalah sebagai berikut. Bisa kalian baca nak ya, yang ini nak ya. Ini di sini sangat tidak bisa kita lihat nak ya, soalnya kabur sekali tulisannya. Nanti kalian bisa langsung lihat di buku kalian, harus dibaca nak ya.
Nah, kemudian lanjutannya adalah larangan bagi orang yang berhadas besar. Nah, ini ada kotaknya 5. 5 ini adalah larangan bagi orang yang berhadas besar, atau misalkan kalian lagi mimpi basah atau sedang haid atau menstruasi. Nah, ini adalah larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama adalah sholat, sujud tilawah dan juga sujud bersyukur. Jadi kalau misalkan kalian sedang mengalami haid bagi perempuan, yang laki-laki mimpi basah, tidak boleh sholat nak ya, tidak boleh sujud tilawah dan juga tidak boleh sujud syukur. Kemudian, nah yang di kotak warna pink ini ada yang namanya membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan juga membawa Al-Quran. Ada kita ini ada dua pendapat dari ulama. Ada yang memperbolehkan membaca Al-Quran, tapi ada juga yang boleh menyentuh Al-Quran pada saat haid, atau ada juga yang boleh membawa Al-Quran, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu membaca Al-Quran itu kalau kita misalkan ikut yasinan, daripada kita ngobrol boleh diikuti saja. Terus juga menyentuh Al-Quran, misalkan kita mau mindahkan Al-Quran dari bawah jatuh, boleh pakai alas agar tidak langsung terkena dengan kulit kita. Yang ketiga itu adalah membawa Al-Quran, boleh kata ibu tadi membawa Al-Quran, tapi harus dengan alas agar tidak bersentuhan secara langsung dengan Al-Quran. Jadi kalau untuk sarannya, dan untuk kalau misalnya ditanya sama ibu, bu gimana bu jadinya, boleh atau enggak membaca Al-Quran, atau boleh enggak menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran? Kalau menurut ibu mending tidak usah dilakukan dulu. Kalau misalkan lagi haid, diajak teman kita yasinan ke rumahnya, jangan dulu. Atau misalkan boleh datang ke tempat yasinan tapi tidak usah masuk ke dalam rumah, boleh ke dapur saja biar bantu masak-masak dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang ketiga adalah larangan bagi orang yang berhadas besar. Ini ada tawaf. Tawaf ini biasanya dilakukan pada saat kita melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Kemudian yang keempat atau terakhir adalah berdiam di masjid. Jadi kita pikirkan saja nak ya, kalau misalkan kita dalam keadaan kotor, kita masuk rumah, pasti kita kena marah kan? Karena kotor, jadi disuruh mandi dan lain sebagainya dulu baru masuk rumah. Begitupun juga pada saat masuk ke rumahnya Allah, kita harus dalam keadaan bersih. Jadi untuk dianjurkan kalau sedang haid atau mimpi basah itu, atau sedang kotor lah istilahnya ya, jangan masuk dulu masjid. Paham nak ya? Jadi kita tadi sudah belajar 3 materi, yaitu tentang larangan bagi orang yang berhadas. Yang ketiga tadi apa syaratnya tadi nak? Yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Nah, untuk kewajiban mandi bagi yang berhadas besar ini kalian baca nak ya di halaman 63. Nanti pas waktu kita bertemu, ibu akan tanya itu. Nah, di sini nak ada tepuk tanda dewasa, bisa kalian lakukan di rumah. Dan sepertinya tugas kali ini ibu suruh kalian bikin video saja ya, bikin video sedang melakukan atau bertepuk tanda dewasa. Ibu contohkan nak ya, nanti kalian bikin video pakai baju sekolah seperti biasa. Nanti kalian sambil lihat teksnya atau ditaruh di mana atau dihafalkan saja ya. Lebih baik ayo tepuk tanda dewasa ini dihafalkan. Oke? Jadi jadi kalian bikin video, hafalkan dulu tepuk tanda dewasa ini, baru nanti kalian bikin video dan lakukan. Oke, ibu contohin ya nak ya. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Nah, gitu nak ya. Itu contohnya
Boleh kalian nanti bikin video, kirim di grup seperti biasa ya. Oke. Berakhirnya materi tadi berarti minggu depan kita memasuki materi yang selanjutnya. Kalau yang ini nak, tanda-tanda usia balik yang kita bahas 3 minggu ini yaitu tentang usia balik atau tanda-tanda usia balik menurut agama kita, ya, agama Islam. Minggu depan kita belajar mengenai tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Oke, itu saja penjelasan Ibu hari ini. Kalau ada salah-salah kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.